Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya, Desita. Jadi teman-teman, sambil kalian melihat day in my life aku mau cerita gimana pengalaman horor aku saat di kampung, saat di Tondano ya teman-teman. Kejadian itu tepat pada tanggal 20 Juli tahun 2021 pada hari ulang tahun anakku yang keempat tahun. Nah, di posisi itu yang ada di rumah itu ada aku, ibuku, dan anakku yang sedang bermain di ruang tamu. Lanjut cerita, di saat itu aku yang berada di kamar sambil main handphone, teman-teman. Sambil berbaring sambil main handphone. Aku juga yang sedang tidur di samping kamar aku. Dan anakku yang bermain di luar. Tiba-tiba aku mendengar suara anjing mengaung, bergonggong gitu ya teman-teman. Nah, aku bingung tuh siapa yang di luar, tapi aku nggak keluar. Aku hanya lihat dari pintu kamar aja. Oh ya, udah anak aku lagi duduk bermain di situ. Nah, tiba-tiba anjing mulai bergonggong lebih keras gitu di arah samping kanan kamar aku. Di samping kanan kamar aku itu ada hutan, bukan hutan juga sih, perkebunan yang ditanami pepaya yang udah tinggi gitu dari orang kampung. Rumahnya juga tidak terlalu jauh dari rumah aku, tapi di bagian rumah aku itu adalah perkebunan ujung dari kampung yang dekat kubur juga ya teman-teman, dekat kuburan. Di situ juga udah ada rumah tapi beberapa saja ya, soalnya rumah kami itu paling belakang. Lanjut cerita, saat anjing itu menggonggong di bagian samping kamar aku langsung lihat ke jendela ya, refleks langsung lihat ke jendelanya, nggak ada siapa-siapa gitu. Tiba-tiba anak aku keluar, dia manggil-manggil papi, papi, papi gitu kan, sambil mengarah ke bagian pohon-pohon pepaya di samping kamar aku. Dia panggilnya papi, papi, papi dengan eon gitu kayak dengan aku. Terus aku bilang, ngapain kamu ke situ? Mana papa kamu nggak ada di situ kan? Dia bilang itu ada sana sambil congkel pepaya gitu kata aku. Tapi aku lihat dari jendela nggak ada orang gitu. Ya udah, aku suruh ya udah masuk lagi, masuk, nggak ada orang di situ. Nah dia masuk, dia bilang, sebelumnya harus dibilang, papi itu ada di situ, nggak ada, ya masuk. Nah dia kan masuk, dia masuk ke kamar, dia bukan kamar, ke ruangan, dia lanjut bermain lagi. Aku juga langsung ke kamar tidur, lanjut lagi bermain handphone, baring-baring main handphone. Tiba-tiba anjing juga lagi mengaung-ngaung ya sejadi-jadinya. Ya udah aku keluar lagi. Kenapa sih? Siapa sih yang ada datang gitu kan? Biasanya kan kalau anjing mengaung gitu ada orang datang ya begitu. Nah, terus aku lihat, mana anak aku kok nggak ada di situ, nggak ada di tempat yang tadinya dia bermain gitu kan. Pas aku keluar rumah, kagetlah aku lihat dia sudah berada di ujung jalan masuk dari bawah ya. Maksudnya rumah aku kan ada jalan masuknya gitu kan. Dari halaman tuh masih jauh lagi. Nah di samping jalan itu ada ada pohon bambu yang rimbun banget gitu. Terus udah masuk ke hutan. Nah aku kaget, ngapain kamu di situ? Ngapain kamu di situ? Katanya itu ada papi di situ. Papi lagi panggil aku, katanya mau masuk. Nggak mungkin, mana masuk gitu kan. Kata tidak, enggak itu anak, itu ada papi, itu papi panggil aku. Enggak mungkin, mana mungkin papi mau ajak kamu masuk ke hutan gitu kan. Ya udah aku langsung panggil dia, sini masuk sini. Nah setelah dia ikut bersama Om Syah, aku bawa dia masuk ke rumah gitu. Tiba-tiba ibu aku bangun, katanya kenapa tuh kok ribut di luar. Terus aku bilang begini, tuh Cleon udah di sana di samping itu pohon bambu itu, nggak tahu di sana, katanya Ede lagi panggil dia, nama suami aku kan Ede gitu tuh, Ede lagi panggil dia tuh masuk hutan. Terus ibu aku bilang ini, ya udah panggil dia masuk aja main di kamar. Nah sontak ibu aku marahin aku gitu, kamu hanya main handphone aja di kamar, nggak lihat anak gitu kan. Di pikiran aku dia kan mainnya di ruang situ, di ruang tamu. Nah ya udah dia masuk ke kamar bareng aku. Nah di situ beberapa menit kemudian, sekitar 30 menit, tiba-tiba suamiku datang. Dia, aku tanya, kamu dari mana? Katanya, aku dari bawah lagi habis beli rokok gitu. Lagi beli rokok beneran? Emang iya. Terus emang kenapa? Emang kenapa gitu. Ya udah aku ceritain tadi. Aku bilang tadi
tadi Cleon udah berdiri tuh di sana di pohon bambu sana, panggil kamu, katanya kamu ngajak dia masuk ke situ. Tapi aku juga nggak terlalu percaya sih, percaya enggak, soalnya kan di samping kan ada kan itu pohon bambu, terus jalan, maksudnya pohon bambunya gimana ya mau jelaskan ya, pokoknya kandang ayam suami aku berdekatan dengan pohon bambu itu. Jadi pikiranku juga 50% ya itu bapaknya atau bukan yang panggil dia, soalnya kan pikirku juga suamiku sering di situ, sering di kandang situ. Ya udahlah, aku cerita lagi ke dia, katanya enggak lah, aku dari bawah habis beli rokok. Ya udah deh. Nah aku pikir-pikir, terus siapa yang panggil dia ya, nggak mungkin orang lain, sedangkan yang dia lihat itu ayahnya, bapaknya. Nah ya udah. Dan malam pun tiba ya teman-teman. Di situ kan kami lagi merayakan hari ulang tahunnya anak aku yang ke-4 tahun. Di situ ada acara makan-makan yang diundang ada beberapa orang kampung, juga ada om-om saudara-saudara aku yang lagi makan. Nah, terus aku cerita ke mereka gitu. Aku cerita, aku bilang gini, tadi tuh ada kejadian yang aneh juga. Ya aku cerita anak aku gini gitu ya. Aku perjelaskan semua ke mereka. Katanya gini, terus kamu lihat nggak siapa yang panggil? Tapi aku nggak lihat, mana aku lihat. Yang lihat itu cuma Cleon aja yang lihat, aku nggak lihat gitu. Terus dia bilang begini, ya udah mulai sekarang anaknya jangan dibiarkan main sendiri di luar gitu. Kan orang-orang tua itu udah ngerti ya, udah pada tahu maksud dari cerita aku itu. Nah, di situ aku bilang, "Oh iya, aku udah ngerti juga." Oh iya. Dan di sini aku mau cerita ya teman-teman. Jadi di kampung aku itu ada ada hantu makhluk yang namanya Lulu, teman-teman. Lulu. Kalau di kampung kalian itu apa ya? Apa ya namanya? Di kampung aku itu namanya Lulu. Dia bisa berubah wujud menjadi orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, seperti yang anak aku lihat itu ayahnya, bapaknya gitu. Dia bisa merubah gitu, terus memanggil kayak itu dia, kayak tadi tuh dia berubah menjadi suami aku, terus manggil anak aku masuk ikut dengan dia ke hutan. Nah, jika nggak diminta-minta juga ya, Masya ya Tuhan, sedang kalau dia ikut, maksudnya kita lah, anggaplah kita tuh aku gitu ikut dia masuk ke hutan. Nah dia bisa ngilangin kita gitu, ngilangin jalan untuk kita pulang. Kita udah nggak tahu lagi di mana jalan kita pulang. Dari situ kita bisa mati teman-teman kalau dibawanya gitu. Jadi so teman-teman, kalau di kampung kalian itu namanya apa? Kalau di kampung aku itu namanya Lulu teman-teman. Jadi kalau misalkan dia bawa kita gitu, terus kita udah nggak tahu jalan pulang, dia akan menghilangkan jalan kita gitu. Kita akan diketemukan di beberapa hari kemudian. Masih untung kalau kita diketemukan dengan masih hidup ya teman-teman, masih hidup. Ada juga udah beberapa sih kejadian gitu ya teman-teman. Di kampung aku juga udah pernah ada yang disembunyikan oleh Lulu, untungnya masih ketemu teman-teman dalam keadaan sehat. Ada juga belum sih terjadi yang diketemukan itu udah meninggal, tapi biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti ini saja video aku teman-teman. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa kalian like dan subscribe video ini ya teman-teman. Dan jika kalian mau aku melanjutkan cerita part 2 aku itu, bisa kalian komen next part 2. Tapi di sini bukan cerita Lulu lagi. Di sini ada makhluk lain ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.